Naskah pidato hari ini. Seni berkata tidak. Pembukaan. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin memulai sesi hari ini dengan sebuah skenario. Mungkin terasa akrab di telinga kita. Bayangkan ini, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Pekerjaan utama Anda hari ini baru saja selesai. Dan Anda baru siap-siap untuk pulang, menikmati malam tanpa memikirkan pekerjaan. Namun tiba-tiba ting, sebuah notifikasi masuk. Atasan atau rekan kerja Anda mengirimkan dokumen baru sambil berkata, "Tolong bantu saya. Besok pagi mau pakai rapat." Apakah reaksi pertama Anda? Mayoritas dari kita demi terlihat kompeten, berdedikasi, atau sekedar merasa sungkan, refleks, baik, bisa. Padahal di dalam hati kita, bahwa tubuh dan pikiran kita sudah berterik-terik kelelahan. Rekan-rekan yang luar biasa, ambisi untuk memberikan yang terbaik dalam karir adalah hal yang sangat positif. Namun jika terus-menerus memaksakan diri untuk mengiyakan sebuah hal, sadar atau tidak, kita sedang berjalan lurus menuju jurang yang bernama Bournemouth. Oleh karena itu hari ini akan membahas sebuah sering dianggap tabu, namun sebenarnya adalah kunci dan profesionalisme sejati. Seni berkata tidak. Isi 1. Mengenal alam tubuh, kita harus berhenti. Sebelum kita belajar cara menolak, kita harus tahu kapan saatnya kita harus menolak. Banyak dari kita yang tidak sadar telah melewati batas kemampuan diri kita. Apakah belakangan ini Anda merasa lelah? Yang tidak hilang meski sudah tidak cukup? Apakah Anda mulai kehilangan motivasi atau mendadak menjadi sudah sinis dan tersinggung di tempat kerja Anda? Catatan penting. Ini bukan sekedar kelelahan biasa. Ini adalah tanda Bournemouth. Ketika beban kerja berlebih dibiarkan menumpuk, kreativitas kita mati, fokus kita buyar, dan kesehatan mental kita dipertaruhkan. Kita bisa memberikan performa terbaik jika energi kita sendiri sudah kosong. Mengubah pola pikir. Menolak bukan berarti malas. Banyak karyawan, terutama di level entry hingga mid level, takut berkata tidak karena takut dicap malas, tidak loyal. Kita kompeten. Mari kita luruskan mitos ini.
menolak permintaan tertentu tidak membuat kita menjadi karyawan yang buruk. Sebaliknya, mengatakan tidak pada hal yang kurang prioritas. Artinya, Anda sedang mengatakan ya pada kualitas kerja utama Anda. Ketika Anda fokus pada tanggung jawab inti, hasil kerja Anda akan jauh lebih maksimal, minim kesalahan, dan memberikan dampak nyata bagi perusahaan. Profesionalisme diukur dari kualitas dampak yang Anda berikan, bukan dari seberapa banyak tumpukan tugas yang Anda sanggupi, tapi berakhir berantakan. 3. Teknik komunikasi asertif, menolak sopan dan solutif. Lalu cara menolaknya tanpa merusak hubungan kerja atau terlihat kasar. Kuncinya ada pada komunikasi asertif, tegas namun tepat menghormati lawan bicara Anda. Kita bisa menggunakan rumus 3 langkah. Validasi. Hal pertama, hargai permintaannya. Terima kasih sudah mempercayakan proyek ini kepada saya, Bapak Ibu. Sampaikan batas dengan jujur. Bukan karena malas, tapi karena kapasitas saya. Namun, ini fokus utama saya adalah menyelesaikan laporan yang janggal. Waktunya besok hari. Tawarkan alternatif. Ini menunjukkan Anda tetap suportif. Bagaimana saya bantu tinjau dokumen ini besok siang setelah laporan saya selesai, atau apakah ada skala prioritas lain yang perlu kita sesuaikan? Dengan cara ini Anda tidak sekedar melempar tanggung jawab, melainkan sedang berdiskusi secara profesional mengenai manajemen skala prioritas. C. Penutup. Rekan-rekan sekalian, menetapkan batas diri dunia kerja bukan tidak egois. Itu adalah bentuk tanggung jawab Anda terhadap diri sendiri dan juga terhadap perusahaan. Perusahaan tidak membutuhkan robot yang bisa mengiyakan segala lalu tumbang karena stres. Perusahaan membutuhkan Anda yang sehat secara mental, tajam secara berpikir, dan konsisten dalam memberikan performa. Mulai hari ini, mari kita ubah kebiasaan kita mendengarkan alarm tubuh Anda. Praktikkan komunikasi asertif yang sudah kita bahas. Ingatlah bahwa perkataan tidak pada beban kerja yang berlebih adalah langkah awal untuk menyelamatkan produktivitas kesehatan mental Anda.
Sebab pada akhirnya karir yang sukses bukanlah tentang siapa yang paling cepat lelah, melainkan tentang siapa yang mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Terima kasih. Selamat siang. Selamat menjaga produktivitas sehat Anda.